Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Putramu Yesus mengenali misi yang kau berikan kepadanya lewat kitab Nabi Yesaya. Membebaskan manusia dari belenggu dosa. Bantu kami ya Bapa supaya kami juga ikut serta dalam misi Kristus itu. Membebaskan diriku sendiri dan membebaskan orang lain dari segala belenggu ketakutan, kecemasan, ketidakberdayaan. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bacaan pertama hari ini dari surat Yohanes masih berkisar tentang kasih, tentang cinta. Kita tahu bahwa kasih itu adalah core, inti dari seluruh perjalanan hidup kita. Kemarin kita lihat bahwa Yohanes mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Hari ini Allah mengasihi kita lebih dulu sekarang, tanpa kita minta, tanpa kita berikan. Dia memberikan given to us. Ya, kehidupan kita, keluarga kita, situasi apapun dia berikan kepada kita. Mencintai, mengasihi, menerima kita apa adanya. Itu karakter Allah. Nah, karena Allah begitu mencintai kita, maka kita juga dalam tanda petik wajib untuk mencintai juga orang lain. Tapi juga mencintai diriku sendiri, kata Yesus mengatakan, cintailah orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri. Nah, saya mengajak Anda sekali lagi untuk merenungkan cinta itu dari perspektif pengalaman hidup kita sehari-hari. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita seringkali mengatakan mencintai A, B, dan C dan seluruhnya orang lain. Tetapi jangan lupa, cinta itu harus mulai dari batin kita terdalam. Mencintai itu tidak hanya mencintai orang, tetapi juga mencintai benda, mencintai siapapun, mencintai hidup, mencintai apa, atau pekerjaan yang sedang saya jalankan. Jadi kalau kita perhatikan, coba perhatikan suara-suara dalam diri kita. Coba kita perhatikan hal-hal yang mengganggu batin kita itu. Ya, di dalam batin kita. Coba kita perhatikan itu juga. Kemarahan, kekecewaan, kebencian, ketakutan, kecemasan. Ya. Nah, itu kan semua bertentangan dengan cinta, gitu loh. Maka ketika hal-hal tersebut muncul dalam diri kita, maka kita berusaha mohon rahmat supaya apa? Supaya kita juga memberikan mengubah ketakutan itu menjadi keberanian untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita berani mengatakan mencintai, akan diberi hal-hal dari dalam batin kita sendiri dulu. Nah, itulah permulaan. Jadi permulaannya justru di dalam batin kita sendiri. Coba perhatikan, begitu banyak garbage, begitu banyak sampah, begitu banyak negativities thinking di dalam diri kita. Betapa banyaknya kecemasan-kecemasan yang ada dalam seluruh diri kita ini. Nah, itu yang harus kita ubah. Coba aku mencintai diriku sendiri apa adanya, menerima diriku sendiri apa adanya, seperti Tuhan mencintai dan menerima aku apa adanya. Maka ketika muncul hal-hal yang marah, kecewa, itu tanda bahwa saya belum menerima diriku sendiri apa adanya. Nah, itulah saudaraku terjadi. Proses itu mencintai diriku sendiri, menerima diriku sendiri, itu adalah proses awal sebelum saya bisa menerima orang lain dan mencintai orang lain. Sederhana, tetapi saya kira perlu dulu kita memeriksa. Coba lihat. Jadi semakin banyak garbage, semakin banyak sampah, semakin banyak negativity, itu tanda bahwa saya belum mencintai diriku sendiri apa adanya. Seperti Allah mencintai diriku sendiri. Dan itulah yang membuat kekacauan, dan itulah yang membuat konflik, dan itulah yang membuat orang sakit kanker, orang sakit orang sakit berbagai macam penyakit karena itu. Ya. Lalu orang tidak gembira, orang tidak sukacita, tidak damai, itu karena di situ. Ya.
Jadi saya ingin menyadari itu, mengajak Anda untuk menyadarkan itu. Seperti kemarin Yesus bilang, tenanglah, ini aku, jangan takut. Nah kalau Yesus sungguh-sungguh ada dalam diriku, dalam batinku, maka saya nggak perlu takut. Sebetulnya begitu, tetapi tidak selalu begitu. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus ada dalam diri kita. Lewat sakramen-sakramen kita tahu itu semua, tapi de facto, kenyataannya tidak demikian. Jadi proses yang harus dimulai adalah proses penyadaran kembali, konsientisasi, penyadaran kembali, sadar terus, mengulang-ulang kesadaran. Ya. Itu yang harus kita perhatikan hari ini. Jadi Tuhan Yesus mencintaiku lebih dulu apa adanya. Nah kita terima itu dan kita berjuang terus-menerus sampai kapanpun kita mulai dengan itu juga. Ya. Karena cinta itu akan menghancurkan segala sesuatu yang bukan cinta, segala sesuatu yang bukan Allah. Ya. Entah kebencian, kemarahan, kekecewaan, lalu kita menjadi tenang dan damai. Itu yang pertama. Dan cinta kepada Allah harus diwujudkan pada cinta kepada sesama. Ya, nah barulah kemudian keluar ketika saya sudah mencintai diriku sendiri, menerima diriku sendiri, aku bisa mencintai orang lain apa adanya, entah suami, entah istri, entah orang tua, entah anak, entah siapapun. Nah kita kasih energi cinta kepada mereka. Ketika kita mengalami konflik, pasti akan mengalami, suami istri akan mengalami konflik dengan anak-anak, mengalami konflik dengan mertua, mengalami konflik dengan tangga, siapapun pasti akan terjadi. Tanpa kita minta, tanpa kita apa, entah bentuknya macam-macam, kekeras kepalaan, kesombongan, keangkuhan, ya, dosa-dosa, ketujuh dosa, kemarahan, kemalasan, apa saja. Nah, disitulah titik itulah. Sebelum kita ingin mengubah orang lain, kita sampaikan energi, ya, energi kasih kita kepada orang lain. Energi kasih kita, energi pertobatan, energi energi pemulihan, energi kesembuhan, kita kasihkan, kita bagi, kita energi itu semakin lama. Seperti misalnya kalau Anda setiap hari mengatakan kepada anggrek, I love you, I love you, I love you, disirami dengan penuh cinta, penuh kasih. Ini kita memberikan energi kepada anggrek itu, lalu anggrek itu tumbuh. Tapi kalau kita marah-marah, kita kecewa, dan kemarahan itu, kekecewaan itu bukan mulai dari mulut-mulut, tapi dari batin, dari dalam batin sendiri. Jadi misalnya kita bisa aja mengatakan I love you, tetapi batin kita marah. Itu terjadi kontradiksi dalam diri kita. Jadi sekali lagi, mari saudaraku terkasih, kita mencintai Allah yang kita tahu kita mengasihi Dia, tetapi juga terbukti, harus dibuktikan dalam perilaku kita sehari-hari terhadap orang di sekitar kita dulu, yang dekat dengan kita. Ya, lalu kemudian keluar dan seterusnya. Nah, kemudian hari ini saudaraku terkasih, Yesus apa? Hari ini Yesus menemukan setelah dia berpuasa 40 hari digoda oleh iblis, maka Roh Kudus membawa dia ke tempat asalnya, Nazaret. Dan di sinagoga itulah dia mulai diberi kitab Nabi Yesaya dan mengatakan, Roh Tuhan ada padaku. Aku dipanggil untuk membebaskan orang terbelenggu, orang sakit, orang buta, orang congkak, orang apa. Dan Yesus mengatakan, itulah tugasku. Saudara, hal sederhana tapi penting. Apa misi Tuhan untuk hidupku? Bukan hanya sebagai imam, bukan hanya sebagai pastor, bukan hanya sebagai ibu, sebagai bapak, bukan hanya sebagai manajer, tapi apa yang the personal mission of God in me. Apa yang Tuhan mau kontribusikan, ya, diriku, kehadiranku ini kepada orang di sekitarku. Apa yang membuat passionku ini berguna bagi orang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ini pertanyaan yang sangat penting, sangat mendasar, yang sangat sulit sekali itu ditemukan. Jadi orang kalau sesuatu perusahaan tanpa ada visi misi akan hancur lebur. Demikian juga dengan hidup kita, tanpa visi misi kita akan berjalan ya apa adanya, ya mengalir saja begitu. Tapi apakah yang bisa kuberikan kepada orang lain? Ya, saya pun mungkin masih samar-samar, masih sungguh-sungguh belum klik, ya seperti yang dialami oleh Yesus. Ya, inilah misiku. Yesus sudah klik. Nah, apakah Anda ada klik dengan apa yang sekarang Anda hidupi dan hayati itu? Di mana Anda memberikan seluruh diri Anda, totalitas Anda, bukan hanya kepada diri Anda, tapi kepada keluarga, tapi juga kepada Tuhan. Seperti katakanlah Santa Teresa dari Kalkuta.
Dia menemukan melayani orang the poor of the poorest. Orang miskin dari orang yang termiskin. Nah itu menjadi karismanya dia. Nah demikian juga dengan hidup kita. Karismaku apa yang bisa kuberikan kepada orang lain? Jujur saya katakan saya masih belum menemukan dan masih mencari terus. Kalau ini karisma pasti itu akan memberikan makna kepada orang lain, memberikan arti bagi orang lain. Sumbangan apa yang bisa kuberikan pada orang, dan itu menjadi sesuatu passionku. Maka saudaraku terkasih, Yesus mengatakan inilah tugasku, membebaskan orang. Anda, mudah-mudahan Anda yang mendengarkan ini sudah mendapatkan, sudah menemukan passion Anda yang Tuhan mau berikan kepada Anda. Ya. Meski Anda di usia berapapun, di atas 70, di atas 80 atau berapa, masih belum menemukan itu. Ada orang yang belum sampai, bisa terus mencari. Dan bagus sekali Yesus menemukan justru misinya itu di dalam kitab Nabi Yesaya, di masa lalu, di dalam kitab suci. Jadi pergaulan dengan kita dan kitab suci itu membuat kita semakin mengerti, oh Tuhan itu menghendaki aku demikian. Jadi jangan lupa saudaraku terkasih, mari kita bergaul dengan kitab suci, mendengarkan kitab suci supaya kita juga mengalami Allah, menemukan apa yang Tuhan kehendaki bagiku sendiri. Ya, semoga hari ini Anda dan saya, kita semua menemukan Kristus. Ya, apa yang Tuhan berikan kepadaku, yang membuat aku diciptakan ini adalah misi itu. Semoga sekali lagi kita diajak menjadi mitra, menjadi kawan, menjadi teman seperjalanan Allah, menjadi co-creator, ya, pencipta hidup kita dalam diri orang lain, dalam perbuatan kita. Tuhan bantu kami semua supaya kami bisa menemukan misimu dalam hidup kami. Bukan misiku, misimu dalam hidup kami. Sehingga kami dapat memberikan makna terhadap diriku sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai pastor, sebagai kawan di dalam perjalanan hidupku sekecil apapun. Terima kasih Tuhan. Engkau menyadarkan kami akan panggilan hidup kami di dunia ini. Berkat-Mu atas kami semua. Dan sekali lagi bagi Anda yang sakit, menderita, dibangunkan jiwa roh Anda untuk semakin bersatu dengan Kristus. Berkat-Mu ya Bapa atas kami semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.